kalian cari karena katanya ada laporan buat dia. Gue sih udah nggak mau berteman, gue nggak mau ketemu sampai bukannya gue takut ya, gue ketemu pun gue nggak takut karena ya tahu gue nggak salah gitu kan. Tapi udahlah, gue udah males berteman sama orang-orang kayak gitu, ngerti, ngerti nggak sih Gap? Lagi banyak Tahu mencari, janganlah lagi udahlah. banyak mencari orang-orang yang tipu dia. Oh iya. Ya. Padahal kalau misalnya ada yang sesuatu yang ada yang lagi hits, dia tuh gacor banget loh. Mm-mm. Iya. Karena kan katanya dia itunya buzzer, kepalanya buzzer, koordinator ya lu bilang ya apa? Koordinator Koordinator katanya. katanya. Bisa ya manusia kayak begitu hidup tenang tuh bisa ya gitu. Iya, gue bingung deh. Like nanti Iya. apa gitu loh. Heeh. Kim lagi di USA kerja katanya kemarin live dia di mobil. Lain kali kalau ada apa-apa kayak gitu kalian screenshot aja, Screen record. screen record. Ya, Enak tuh kalau dia bilang dia kerja di USA, enak tuh nge-report dia. Biar kena deportasi ya. Deportasi langsung. Karena dia kan nggak mungkin punya surat izin kerja. ya enggak. Visanya aja gue yang bayarin, Gap. Oh really? Iya. Sumpah. Visa, hotel, tiket dia selama di Amerika, juga semua yang ini yang bayarin. Tiket pulang perginya si ya gue nggak mau. Ya salah satu brand skin owner lah ya. Tapi dari antar kotanya gua itu benar. Kan dia buzzer bos skincare. Gitu. Thank you Kak Monik, DJ Monik nggak usah dicariin. Pasti Tuhan Kim Hao, ada. iya Kim Hao guys. Kim Hao yang ini. Gitu. Jangan lupa support Kak Niki guys. Kita semuanya ada masalah masing-masing. Aku ada masalah. Ya, gitu gue kan. bilang lu fokus sama diri lu deh, oke. Ya. Stop kayak misalnya kemarin itu dia nyerang beberapa pihak karena alasan ngebela temen, ngebela orang yang udah Benar. dianggap saudara. Dan Aku nggak akan ujung-ujungnya lepasin tangan kamu, Yoke. 2 minggu hilang ini. Si Uzi ngomong gitu. Padahal gue udah kasih PIN ATM, udah emas segala macam. Ya itulah, that's life. Ya. Shit happens sometimes. Jadi dia telepon gue di wartel. Sorry ya beb, gue disuruh Kim, duitnya bagi 2 katanya. Tapi dia ngaku. Terus dia bilang apa? Ya buat ngurus-ngurusin lu katanya. Hah, mana Gitu. ngurusin apaan? Pengacara kita yang bayar kok. Ya whatever it is lah. Kan ngakunya gue udah mau bebas. Bohong. Masa kalau misalnya buat bayar pengacara buat ngurus ini itu geseknya di Indomaret, Iya ya, beli sepatu, ini beli sepatu, di sendal. ada aja deh. Ya kira gue beli sepatu ya, Orangnya- jadi gua kayak gitu kan pakai sepatu baru gitu. Kok bisa ya kayak si Uji gitu ya, kayak si Uji ya. Lu udah hidup lu susah, ditolong sama orang. Sorry to say ya, lu jelong, lu nggak cantik, lu gembala. Setidaknya lu punya Ini ngomongin attitude siapa yang sih, ngomongin gue, Gap? Enggak, gue ngomongin lu. Kalau lu kan masih punya hati yang kind. Ya kan, walaupun mulut lu ceplas-ceplos kan, setidaknya kan lu nggak ngejahatin orang gitu loh. Tapi kalau dia itu, maksud gue gini loh, lu udah pakai, sorry to say ya, pakai kepala ditutup gitu kan. Terus kayak minimal kalau kita nggak cantik, kalau kita tuh baik aja lah. Kalau kita nggak cantik kita baik gitu. Ya mungkin Makanya gue gemes banget sama dia. Ya itulah dijadikan pelajaran, makanya Yoke mulai sekarang hati-hati percaya sama orang. Ya. Itu pelajaran banget sih. Gitu, dan anggap aja yang kemarin itu ujian, nih lo mau dinaikin nih derajat lo sama Tuhan. Amin. Belajar lu benar. Dan makanya gue ngomong sama temen-temen di sini, Gaby sama Yolo, kalau gue kelebihan atau gue nanti mulai error lagi, tegur. Please, lu teman-teman gue yang sayang sama gue, kalau misalnya gue satu saat nanti udah mulai ngaco nih, tegur gue please. Sama sebaliknya. Udah nggak gini loh, Yuka, lu gini, lu tuh punya platform,
platform untuk besar, untuk ngasilin uang. Jadi sebenarnya kalau misalkan emang lu mau, lu bikin konten yang benar-benar kayak positif, entah lu masak-masak, konten traveling, konten apapun, itu bisa lu making money dari kayak gitu. Nggak perlu jadi kayak ditunggangin ini, kau mau dijanjiin ini, dijanjiin ono, nggak perlu kayak begitu. Karena lu udah punya platform sendiri. Gitu loh, lu punya platform sendiri kayak Yolo, dia udah punya platform kayak di TikTok kayak gini, dia live atau apa, dia bisa menghasilkan uang gitu kan. Udah masing-masing punya platform. Nah kayak gue juga punya platform di sosial media udah dari dulu, gue bisa ngejual produk-produk gue bisa setiap gue buka apapun, alhamdulillahnya butik gue nggak pernah sepi gitu loh. Karena apa? Gue jadiin platform yang gue punya gitu loh, itu untuk hal yang berguna untuk dalam bisnis gue. Kalau misalkan lu nggak bisa, gue nggak bisa bisnis nih, basic gue nggak, bakat gue nggak ada di situ, oke, lu jadi konten kreator, entah konten kreator gue entah masak-masak kayak traveling kayak banyak hal yang bisa kita gali dari platform yang udah kita bangun gitu loh. Ya dari awal lagi gue juga kan slowly lah, takutnya kan nanti apa balik lagi ke yang barbar ya kan, jadi bertahap lah. Nggak Ya. usah ikut, nggak usah di ini. Kalaupun misalkan kayak lu mau bikin konten kayak Yolo nih, konten kayak misalkan kayak bahas siapa, ya setidaknya emang bahas pertama hal yang fakta. Kedua, jangan bener-bener orang yang berdasarkan lu ditunggangi gitu loh. Berdasarkan ibarat kata lu speak up berdasarkan orang yang nyuruh lu gitu. Jangan. Kalau emang lu mau bahas sesuatu entah lucu-lucuan atau kayak atau bahas tentang yang misalkan emang benar-benar serius atau apapun, tapi emang benar-benar itu beritanya emang udah tahu dulu nih. Oke, 100% ini udah A1 gitu kan nih beritanya. Dan jangan sampai apalagi sekarang gini, kita rakyat biasa ngelawan pemerintah atau apapun itu udah mau ya harus kuat-kuatan duit gitu loh. Jadi jangan pernah gitu, apalagi kayak lu bahas kayak yang bintang sekian gitu. Itu udah fatal. Makanya kan makanya gue ingetin lu berkali-kali, jangan Yuke kontrol. Berkali-kali kan gue kan nge-WA lu kan. Betul, makanya ya guys, ini nggak ada settingan, nggak ada apa ya. Yuk, JB aja tadi sebenarnya tadi nggak ke arah sini ya saya. Enggak. What did I do something wrong? Orang dia lagi galau tiba-tiba lu naik. Kami berantem nih sama Lekong Eke. Kita bisa itu ada yang jualan itu bagi nomor telepon, blok aja itu, nge-spam. Via, kau pikir di sini counter HP, ha? Anjing kau ya. Kau nggak usah jual di sini, jual sini. Tapi kan yang di sini nontonnya ibu-ibu, siapa yang mau booking? Iya. Sini ibu-ibu semua nek, ya. Ibu-ibu sama Botita. Ya kan? Kita nggak pap-pap, jadi follower kita bukan lagi lekong-lekong. Tapi itu dia maksudnya, lo sekali lagi pilih-pilih orang untuk lo percaya. Ya. Gitu loh. Dia dekat sama lo bukan berarti dia baik. Gue nggak bilang gue baik. Gaby juga tidak bilang dirinya baik. Tapi satu yang lo tahu ya, satu yang bisa gue pastikan, gue nggak pernah punya niat jahat sama orang lain. Gitu. Kalau si Kim ini gue sebut nama ya, Kim Hot, wah dia udah jelas sekali. Dia itu udah diplot-plotin tuh siapa yang mau dijahatin. Itu diplot-plotin nih gue nyebut. Sepak terjang dia itu kan nggak usah diragukan untuk jadi orang jahat. Saudara sendiri juga ya namanya itulah, makanya gue pun bilang sama Yoke waktu lu baru ketangkap, Yoke lu nggak bisa percaya siapapun termasuk gue, jangan percaya gue banget. Gue bilang gitu kok. Cuma dengan adanya kejadian yang sudah yang dia alami sendiri, dia kan bisa memilah siapa kawan siapa lawan. Wah itu brengsek sih bener-bener. Gue tahu siapa yang di belakang lo tapi dia ngilang, wah gila sih. Terus tiba-tiba pas lu keluar Yola, dan akhirnya ingat gak gue yang diserang? Gue diserang lagi katanya adalah sama nenek-nenek itu, dibilang katanya, so tahu Yuka itu udah disiapin lawyer apa. Jadi akhirnya yang fans dia itu ngebahas gue lagi. Lu jangan sok tahu. Lu itu baru satu kali besok. Lah, orang gue ceritanya semuanya dari Yuka pas gue pergi besok dia di sana. Apa yang Yuka ceritakan ya itu yang gue tahu, dan emang gue yang berhubungan langsung sama lawyer yang pertama itu, lawyer yang ngalor ngidul ngomongnya gitu kan. Yang adalah nenek-nenek, gue nggak perlu sebutin namanya. You break.
Intinya ya udah tahu lah netizen. Dia sakit gak sih? Ini mukanya aneh gitu. Ada, nah, tapi dia sih niatnya baik, mungkin ya nggak tahu lah gimana kehasut atau gimana ya, tapi niatnya baik, ya Dia udahlah. pernah nengok lo? Juga 2 3 kali benar-benar dia bawain pengacara. lu tuh selalu dari dulu kayak gitu, dia baik, Gap. Lu tuh benar-benar sama kayak Diano. Lu tuh sama dia dikasih es teh manis 1 gelas aja, mak dia baik banget loh. Jangan ujungnya ketipu. Mak dia ini ujungnya beneran kena ini. Gue udah bilang berkali-kali. Mulut cong tua ini asin. Apa yang gue omongin pasti terjadi. Gue udah bilang jangan nanti ditipu, nanti kabur. Beneran terjadi gitu loh. Giliran gue ingetin malah apa? Main atensi-atensian yuk ya. Hah? Yuk ke Eling gue bilang kan. Ternyata dia dijanjikan sama si Kimbe Ya, ini. rumah gua katanya mau dibeli sama dia 10M. Lu bayangin aja ya sekelas polisi dengan jabatan yang luar biasa di Indonesia gitu ya, bintang ngejora gitu ya. Mau beli rumah, mau beli properti pasti nggak ke lu. Iya. Ya begitulah. Pasti nyarinya ke agent. Ingat stroke print outnya 100M nek. Ya gue lihat loh. Yuke itu ada app-nya. Iya, tapi kan gue sebodoh itu, Gaby. Makanya lu tuh gampang nilai orang bodoh. Makanya kan gue selalu bilang, gue bukan orang baik, tapi setidaknya gue tidak pernah punya niat jahat sama siapapun. Gitu loh. Gue kalau gue mau jahat, gue emang mulut gue jahat, guys. Mulut gue kalau udah ngomong tuh ceplas-ceplos, gue nggak bisa nahan. Gue tipe orang yang gue nggak bisa. Gue sama Yuka aja pernah berantem. Pernah berantem, kita mau gebuk-gebukan di Boston. Ya. Jadi nggak berantemnya tuh ya sama sebelum itulah. Sebelum kita kenal, kita udah berantem dulu di sosial media. Ya, itu kan berantem karena kayak sosial media. Sosial media cuma sindir-sindiran kan. Ya, Tapi pas baikan kita lagi. ketemu langsung baikan. Terus pas kita di Ketemuan. Boston itu kan, Ya. di Boston kita benar-benar berantem itu udah mau pasang ini semua gitu loh, udah mau pasang taring semua gitu loh. Cuman kan karena kita kesel dan capek doang, sebenarnya bukan masalah big Iya. problem kan. Tapi setelah itu udah that's it. Ya udah kita baikan, Yuka legowo, gua legowo, kita ngerasa kita benar-benar kita sama-sama salah. That's it, udah selesai gitu loh. Tapi selesai di situ langsung, bukan tipe orang yang kayak di belakang ngedumel, nggak bisa. Gua sama Yuka ini sama. Ya, Lahir ya. kita ini dekatan juga, tanggal lahir kita. Benar-benar. Cuma Yuka ini versi yang apa ya? Mau dibilang bego dia pinter, mau dibilang pinter dia oon gitu. Gue gampang percaya sama orang. Nggak, tapi lu percaya lu nggak masuk akal beneran deh. Iya sih. Sekarang gini, dia bilang katanya dia anak emasnya petinggi Polri lah ya. Masa Petinggi. apa-apa makan sama kita? Token habis minta gue. Nggak lucu begitu ngaku-ngakunya, Kim. Jangan gitu ya, Kim. Ampun. Kan dia kan emang halu, Bo. Yang rumah orang kembali aja minta tiket sama gue. Dia buat konten di rumah orang itu, diakuin rumahnya dia ngaku pernah sama si artis ini, halus semua guys itu. Terus dia punya duit tabungan itu miliaran, itu halusinasi dia semua. Tas dia itu yang tas dijual, tas high itu dijual sama orang, ternyata tas Pelsong. Itu malu sih, malah dikasih lagi itu kan dikasih terus dijual sama dia. Yolo, orang kayak begitu nggak akan punya malu. Gila ya. Karena dia hidup dari kayak begitu, jadi nggak ada malunya. Kenapa ya dia begitu ya? Ya karena emang hidupnya dari kayak begitu, makannya dari begitu. Nggak, kita tahu kenapa, Gap. Ya kan dia pemakai nonstop. Iya, dia nonstop banget pakai itu. Malah bangga. Gue ajarin tuh teman-teman gue. Kata gue, ih kayak begituan aja bangga. Gila ya. Serem. Gue ngeri aja azabnya gimana. Makanya mukanya kan auranya tuh nggak pernah cerah. Benar. Muka dia tuh bener-bener, sorry to say ya aura-aura keset. Dia juga dengan bangga dia bilang dia pesugihan lah apalah. Pesugihan pasti dukunnya jelek, kok masih miskin. Iya. Iya, pasti jelek itu dukun.
Segala lu bilang jual sate burung gagak lah, jelek itu dukunnya. Sampai Pembohong dibohongin. Bener. Kalau kalau dia pesugihan, kalau emang dia kaya, gue mau ngikut deh, nggak apa-apa, nggak apa-apa Benar. deh. Benar. Gue ikut pesugihan lu deh. Yang penting gue bisa beli rumah di Pondok Indah, gue bisa punya villa 5 di Bali. Nggak apa-apa. Tapi ini kayaknya Kim lu salah dukun, bener. Ini masalah Yoko udah baikan sama Kak Fitri. Gini ya, ini gue bukan di pihak Fitri, ya. Gue berseberangan sama Fitri, tapi gue sangat mengerti kenapa Yoko itu berterima kasih sama Fitri, ya. Karena gini, di saat Yoko terjatuh, orang-orang yang menjanjikan perlindungan ke Yoko itu pada ngilang. Ngilang, nggak ada. Satu-satunya orang yang bisa bantu Yoko ya cuma pelapornya, gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian bilang, oh udah baikan ya sama Fitri, terus siapa yang mau bantuin dia kemarin? Elu, Bener. kan? Lupa deh. Gitu loh. Gimana pembelaan Kim? Dia nggak terima difitnah maling duta pas di US sama Yoko, kok ngilang? Iya. Dia udah tahu Yuke mau keluar, kenapa ngilang? apa Gitu ini aja. si Kim mau naik dong? Sampai nih ya, gue jujur ya, gue sakit hati sekali sama Kim. Karena apa? Gue tidak pernah jahat sama dia. Gue secare itu sama dia ya. Tapi ya, gue nggak tahu ini ada tujuan apa. Entah disuruh siapa atau memang dia ada motivasi. Tapi dia waktu di Korea itu masih sempetnya ngebusukin gue. Dibilang gue minta, jadi dia nunjukin Lucita Luna baru turun pesawat, baru sampai hotel, ditarik sama dia. Lu ada masalah apa sama Yolo? Nggak ada. Nih lihat nih WA-nya. Yolo nanyain kamar lo, nomor kamarnya Cindy Samuel, Mami Ipel. Terus dia nanyain kalian tuh sama siapa, lagi apa. Sekarang nalar ya, gue di Jakarta. Ngapain nanya nomor kamar dia di Korea? Di Korea. Sama Cindy Samuel aja gue gak kenal. Mau juru mungkin Yolo punya korelasi sama Kim Jong Un kali. Mungkin itu kan utara, Nek. Ini kan selatan, Nek. Gitu. Makanya gue nggak ngerti gitu. Gue pernah jahat apa sama lu, Kim? Gue nggak ngerti gitu. Lu jelekin si Veronica juga segitu sayangnya sama lu disawer saat lu ulang tahun. Kita bikinin dia ulang tahun, kita rayain di Cafe Del Mar, guys. Di Cafe Del Lu mau telepon dulu kan nih? Nggak, gue dari sini aja bisa. Dia lagi ya. Ya, Ya Lagi pokoknya kalau kenapa? ya begitulah dunia percintaan saya biasa. Makanya pas lu datang langsung dia lupa. Yang penting udah clear ya, Gebi Yolo itu datang besok aku, terus ya pokoknya intinya dia support aku, masih teman aku dan di Gap, Hah? Yep. Ada. suara gua keluar masuk nggak sih? Iya, tadi pas ada yang itu ada telepon kayaknya, hilang suara Iya lu. ada telepon terus, makanya gue ngomong itu. Pokoknya intinya gue sama Gaby sama Yolo banyak terima kasih, mereka teman gue yang baik, titik aja. Sedetail-detailnya kan gue nggak mungkin juga kasih tahu kak berapa ya kan. Yang penting bukan nominalnya yang gue lihat, yang lihat adalah mereka peduli sama gue dari titik gue ditangkap dan sampai titik gue keluar. Gitu. Jadi buat kalian yang nanya-nanya yang lain, ya kalian lihat aja lah nanti kedepannya apakah ada yang bakal nemuin gue, ya kan? Gitu. Kalau nggak ada, ya sudahlah ya say. Gitu. Intinya jadi pelajaran sih, karena sebenarnya gini loh, kalau kita nggak dapat masalah, nggak dapat musibah dalam hidup kita itu, kita nggak akan pernah belajar, kita nggak akan pernah bisa dewasa atau bisa belajar atau bisa introspeksi diri gitu kan. Jadi di saat
udah kena dulu, memang harus kena dulu, bukan udah kena, memang harus kena masalah dulu, akhirnya kita baru bisa belajar introspeksi. Kayak aku guys, aku ditipu orang itu udah miliaran gitu loh. Kalau aku mau ngomong, aku ditipu orang itu miliaran, dan aku dulu bodoh banget aku. Makanya dari situ akhirnya aku belajar, oh ternyata aku nggak bisa baik sama semua orang itu nggak bisa aku anggap, oh dia baik loh, dia tulus loh, oh dia ngebantu aku loh, atau apa loh gitu, nggak bisa. Makanya sekarang kayak misalkan orang mau join jadi rekan bisnisku atau apa, nggak, aku bilang aku nggak butuh investor siapapun, aku semua bisnisku pakai modalku pribadi, tidak pernah aku pakai dana investor 1 rupiah pun. Karena apa? Karena aku nggak mau ada eh di belakangnya nanti, kayak di jauh-jauh hari nanti akhirnya kayak berantem atau apa gitu loh. Karena aku udah pernah berantem sama orang yang aku anggap saudara, aku anggap orang tua, aku anggap keluarga, aku anggap sahabat, yang ujung-ujungnya pas ribut, jadi aku berpikir, oh, oke, aku udah pernah ngalamin hal seperti itu, dan aku nggak mau itu terjadi lagi gitu loh. Dan akhirnya dan aku ngalamin itu bukan sekali 2 kali, tapi udah berapa orang yang pernah aku anggap sahabatku gitu. Akhirnya dari situ sampai sekarang aku berteman sama siapapun aku baik. Selagi lu baik sama gue bisa 1000 kali lebih baik. Yang penting jangan pernah jahat sama gue, gitu aja udah. Ya, benar. Makanya dari situ akhirnya belajar. Makanya sekarang gue nggak mau, gue baik sama siapapun, negor pun pasti gue senyum, pasti gue balik baik lagi. Tapi kalau untuk bener-bener kayak deket banget lagi, gue bener-bener udah gue seleksi orang yang bisa deket sama gue, itu bener-bener gue seleksi gitu loh. Udah males juga, dan gue udah males juga jadi orang yang terlalu oversharing. Ya kalau dulu kan gue kehidupan gue tuh dari A sampai Z tuh gue ceritain sama orang yang deket gue gitu kan. Dan sekarang gue udah nggak mau gitu. Paling gue share kayak kalau misalkan gue live di TikTok itu gue cerita kayak cerita perngewongan, perlontongan. Nah jadi gue sekarang itu hidup gue enjoy dengan kehidupan gue sendiri. Orang mau bilang gue, "Mak, lu dapat duit dari mana?" Dari ngelontong. Udah biarin aja jadi jualan lontong. Misalkan kayak gue buka bisnis dari hasil kayak gue disupport sama laki, gue hasil mau juldir kayak atau apa, kayak gue udah bodo amat. Orang mau ngatain gue, ngehina gue, apapun, I don't care. Ya karena selagi gue nggak nyusahin orang, gue nggak ngerugiin orang, gue berbisnis tidak dengan dana orang lain, tidak pernah punya investor apapun, uang yang gue investasikan ke bisnis gue masuk ke rekening gue pribadi, gue enjoy. Ya. Jadi ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau ada orang yang ada di sini, aku nggak mau sebutin dulu karena ya fokus dulu ke orang yang ada di sini. Fokus buat diri lu sendiri. Iya, udah iya, iya. sekarang. Benar. Betul. Nggak usah mikirin orang lain ya. Ingat lu kena masalah lu sendiri yang hadepin. Benar. Oh, lu sekarang ada podcast. Yolo. Enggak ada podcast, cuma apa namanya beberapa kemarin itu ada beberapa hal yang pengen dia share gitu loh, pengen Yoke pengen orang-orang tuh tahu yang sebenarnya itu seperti apa, termasuk kronologi penangkapannya Yoke gitu kan. Seru kan Nek, di Starbucks diketok-ketok lagi boker, Iya, iya kok. pas buka pintu kanit saya ini selamat ulang tahun. Belum. Maret itu masih Maret. Deg-degan saya. Ditelepon pengacara, halo titip salam, laporan lagi Lana. Iya, terus ada salah satu pengacara kondang juga nitipin salam buat Yoke. Aku sampein kan, coy lu dapat salam dari ini. Aduh, LPAP lagi nih. Itu saking Yoke tuh capeknya gitu loh. Gitu. Capek, guys. Dan kalian juga jangan mancing-mancing gitu loh. Kesian loh Yoke baru. Aku tuh udah pernah ada di posisi Yuke. Cuma dulu aku nggak, amin harus bilang menjalik ya, aku nggak sampai masuk penjara gitu kan. Aku dulu tuh ribut sama orang tuh, orang laporan, aku buat laporan dulu sama Nikita Mirzani kayak begitu. Jadi laporan, jadi sama-sama adu kekuatan nih. Ujung-ujungnya mau nggak mau damai, karena kalau nggak damai kan dua-duanya masuk penjara karena dua-duanya salah gitu. Karena kan aku tipe ribut, aku pancing dulu nih lawanku nih, dia posting aku nggak ada, kalau dia posting kayak mukaku atau apa, aku dapat celah, dan baru situ aku posting mereka juga. Nah gitu kalau cara ribut. Jadi kalau misalkan jangan kita terus yang ngebum mereka, itu mereka punya celah untuk kita gitu loh. Nah kalau Yuke ini kan tipe orang yang
Adam ayem, orang nggak punya masalah sama dia, diposting, dibahas. Ya kayak salah lah. 1000% salah, bukan 100% lagi, 1000% salah. Makanya kita sebagai teman dia nggak dukung dia ngelakuin hal itu, malah kita nasihatin terus-terusan. Cuma karena Yuke ini diiming-imingi dengan uang, ya kan, maulah dia melakukan itu gitu loh. Sebenarnya bukan uang sih, lebih ke udah biasa barbar, terus kayak misalnya nih gue diem nih, kan ada masa-masanya gue diem, dia lagi pacaran, kayak lagi ngilang, kayak fokus kerja, tau nggak apa dia ngomong, lu ninggalin gua, kan lu janji lu nggak bakal ninggalin gua, sampai berantem sama Dewi Persik lah, sampai apalah, itu kan karena ngebela mereka, Gap. Jadi kalau gue diem-diem tuh pasti ntar ditanya, oh jadi lu nggak mau ngebelain gua lagi? Kan jadi gue kayak yang udah janji kesumat kan nggak sih, gue orangnya gitu. Jadi ada bagusnya juga, bukan gue yang meninggalkan mereka, mereka yang meninggalkan gue, ya kan? Benar. Kayak gue juga sama beberapa orang yang menjanjikan sesuatu dengan Yuka itu, gue dulu baik guys, gue baik, gue kenal dia baik, tapi pas di saat dia ada satu momen dia bilang, si itu mah dia mah punya kejiwaan kali itu, bipolar dia kayaknya. Sementara gue yang orang yang dibahas sama dia, gue kenal baik gitu loh. Dari situ gue mikir, kok padahal kita nggak bahas ini loh, nggak ngejelekin orang loh gitu. Kok dibahas? Dari situ aja gue udah nggak bisa 100% untuk percaya sama orang itu gitu loh. Nah kalau gue sama Yolo nih ya, gue ketemu nih ya. Yolo itu mulutnya kalau kalian tahu di sosial media, gue aja pernah ribut sama dia dulu. Dia pernah bahas gue yang waktu zaman COVID. Iya zaman COVID pernah kita ribut. Kita ini, gue sama Yolo ini mulut kita ini sama-sama sampah guys, sama-sama sampah. Tapi kita in real life kita nggak pernah ngomongin orang loh. Ngetawain diri sendiri ya, Nek. Iya, kita nggak pernah ngomongin orang guys. Aku ya, kau boleh tanya sama semua orang-orang yang terdekat sama aku dalam in real life. Orang itu gua itu ngebuat orang berusaha untuk ngetawain gue, biar mereka ketawa, biar mereka happy. Udah kayak gitu, nggak ada ngomongin orang gitu loh. Makanya gue kadang-kadang bingung, kayak orang kita ketemu ngegosipin orang itu gue bingung gitu loh. Apa maksud konotasinya membuat lu bahagia gitu loh. Dengan kita berpikir, oh berarti kalau kita nggak ada di situ, lu ngomongin gua dong, ya kan? Benar, makanya itu di saat itu gue langsung mikir kayak gini. Oh, nih orang. Jadi gue kan tipe orang kan namanya Gemini ya. Gemini kan bisa bisa ngeraba-raba lah gitu karakter orang kan. Oh, jadi dari situ akhirnya gue mulai jaga jarak. Gue nggak mau ketemu dia. Dia padahal dia bilang, pokoknya kalau ke Jakarta kabarnya. Gue nggak pernah ngabarin. Guys, kalau gue mau ya. Kayak waktu itu Kak Fitri juga ngechat gue, Dek kalau misalkan ke Jakarta kabarin ya, kita ketemu ya. Iya Kak, aku iyain. Kenapa aku nggak mau ketemu Kak Fitri? Kenapa? Aku tidak punya masalah dengan Nikita. Dan aku tidak punya masalah dengan Kak Fitri. Jadi aku tidak mau dianggap digoreng netizen nanti, ih kau berkubur sama ini, kamu enggak. Aku nggak punya masalah dengan dua-duanya. Aku kenal dua-duanya, tapi aku bukan teman dua-duanya. Ingat ya, kenal dan teman beda loh. Kayak aku sama Yolo, aku kenal, tapi kita nggak temenan. Paham ya? Aku sama Yuke, aku kenal dan aku teman, dekat malah. Itu namanya teman, ya. Sama Niki, aku kenal tapi bukan temanku. Sama Kak Fitri, aku kenal tapi kita tidak berteman. Jadi kalian harus bisa bedakan mana teman, mana kenal. Itu kalian mana kalian harus bisa membedakan. Jadi jangan semua orang nggak dukung ini ya. Kamu nggak dukung ini pasti berkubu sama ini. Enggak, bukan kayak gitu konsep hidupnya, ya. Semua orang punya masalah, semua orang punya kehidupan. Benar. Nggak semua harus ditimbrungin gitu loh. Ya banyak gue harus belajar lah pertemanan lagi, Gap. Kayaknya gue temennya segini-segini aja lah, nggak usah nambah-nambah lah. Hanya dari di Amerika aja gue udah wanti-wanti elu. Ingat nggak? Kita ada grup dalam grup. Dari situ aja, Berantem. di situ aja gue udah bilang sama Yuke, udah hati-hati. Kau fokus aja kerja. Aku bilang setiap pokoknya udah biasa kucetkan, udah Yuke nggak usah bahas aneh-aneh, bercinta aja udah. Sana kau bercinta aja, nggak usah. Iya Gap, iya udahlah santai-santai aja di sosial media. Selalu gue ingetin karena apa? Kita di Amerika nih guys, kita punya grup.
kita punya grup satu geng. Tiba-tiba grup kita dalam grup ada grup lain lagi guys. Mereka bikin grup lagi hanya untuk ngebahas siapa? Aku dan Yuke. Aku dan Yuke berdua yang jadi bahan bahasan mereka. Kalian bisa bayangkan. Kita lagi ngumpul nih dalam satu kamar nih, dalam satu meja. Mereka lagi main handphone nih. Ternyata lagi ngomongin kita dalam grup mereka yang lain. Yang dibahas gua sama Yuka berdua doang. Gila nggak? Udah gitu yang dibahasnya fitnah lah. Banyak banget fitnahnya gitu loh. Kita nanti tiba-tiba difotoin diam-diam, dimasukin dalam grup terus dibahas, dijadiin bahan cerita sama mereka gitu. Jadi aku bilang, lu mau apa sampai masalah tetong Yuke? Lihat deh tetongnya miring. Ini tetongnya nggak sinkron. Coba kalian bayangkan, itu kita temenan loh. Kecil LDR. Kecilnya Iya. LDR. Itu kita temenan dalam satu grup. Nah, terus karena kenapa gue wanti-wanti Yuka seperti itu? Karena gue sebelumnya udah kayak begitu juga guys. Ada namanya apa yang nama gue bilang grup apa yang ini Istri apa? bukan apa sih nama-nama agama-agama gitulah Majelis Taklim. Grup Majelis Taklim guys. Kalian bisa bayangkan ya. Ini ku ceritain ya. Gimana nggak sakit hati? Ulang tahun ku beliin tas LV ya. Ku beliin tas LV ulang tahun. Ku beliin baju Balmong ya, harganya 12 juta ya tas LV. Kucuk. Aku dia yang tukang suruh. Sini ke Amerika nanti ke rumahku aja. Ya udah dong. Aku pikirkan ya udah aku ke rumahmu nanti berapa. Sini, dia udah di sini aja di rumahku aja. Nanti kalau misalkan kita mau pergi kemana-mana, kita tinggal pergi jalan. Padahal kalau aku mau buka kamar hotel, aku bisa gitu kan. Aku mampu insya Allah gitu kan. Udahlah, pergi ke rumahnya guys. Jadi kita nih dia lagi di depanku. Benar-benar lagi di depanku. Bisa-bisanya dia dalam grup ini ngebahas aku. Satu grup mereka Majelis Taklim. Ngebahas aku guys. Benar-benar aku diomongin sepanjang hari selama aku ada di Amerika itu. Tapi awalnya Coba. dia berteman sama lu karena ngefans nggak sih, Gap? Iya, karena ngefans. Enggak, karena ngefans. Sama karena gua buat lintas benua. Gua buat grup lintas benua. Kita bikinnya waktu zaman corona. Itu bikin lomba lomba nyanyi di Igoi gua. Udah kayak Tapi gitu. kan kalau nggak ada platform lu nggak ada yang nonton juga ya kan? Iya, dan Ya gak ada yang itu tahu loh. mereka juga gitu loh. Dan gak ada mental. Dan itu gue diserang juga tuh sama si Lambet tuh, anti Lambet semuanya mereka tuh berkubu-kubu. Nah, si itu ngebelain gue. Akhirnya gue pikir ya udah ini orang baik nih, dia ada di pihak gue, dia ngebelain gue gitu kan. Pada saat itu kan gue lagi mental gue lagi hancur-hancuran guys. Klub gue habis kebakaran kan. Jadi di saat gue mental Gue yang tahu dukunnya siapa ya. iya, yang mental gue lagi hancur-hancur, lagi down, tiba-tiba gue diserang kan, gue langsung kayak nangis. Cuma beberapa orang inilah yang ada. Jadi gue nganggap mereka ini orang baik banget nih bertiga nih. Itulah gue jadiin teman. Jadi pas di saat gue ke Amerika pertama kali, mereka lah yang gue anggap oh ini teman gue nih. Gue ke Amerika dia mau nyamperin mereka nih gitu loh. Ternyata guys ya Allah, gue di hadapan dia, gue diomongin di grup, di hadapan nih. Bisa sampai gue bilang itu tuh dari hal pertama. Nah pas hal kedua itu yang kita pergi ke Amerika lagi, gue sama Yuke. Jadi kita ada dalam satu grup nih. Jadi ada grup di dalam grup. Mereka bikin grup sendiri lagi, bukan grupnya. Itu ada PC gratis tuh. Siapa yang mau gratis? PC gratis katanya. Jadi gua di dalam grup ini kita dalam satu grup ini mereka bikin grup di luar Wawa. Mereka bikin grupnya di SMS. Oh. Jadi mereka bikin grup itu untuk ngomongin gue sama Yuke, bener-bener gue sama Yuke yang dibahas tuh apapun di posting situ, yang foto Yuke lah, yang semuanya, yang baju Yuke lah, yang apa Yuke lah, semua dibahas di situ. Ya sudahlah, yang penting kan kita nggak ngomongin mereka, berarti kan mereka yang berbuat jahat ke kita kan, Gap. Itu kan pokoknya prinsipnya gitu kan. Kita bukan orang baik, bukan apa, tapi kita tidak punya niat jahat. Nah, itu kan, itu yang bisa membuktikan. Toh kita juga udah move on ya kan, Gap? Masalah ini udah move on kan? Udah selesai, udah. Beberapa orang sih udah datang untuk minta maaf sih, terutama Alenka yang paling Alenka orang pertama yang minta maaf, terus yang kedua itu dia yang spill anjir. Nggak apa-apa, orang netizen juga follower gue juga udah banyak tahu.
Kan udah gue bahas waktu itu. Alenka minta maaf duluan, kedua Stasia, Sally nggak pernah minta maaf, si Lolita boneka Caki nggak pernah minta maaf, Adri ketiga minta maaf. Jadi yang minta maaf tuh Alenka pertama, kedua Stasia, kedua Adri, ketiga Stasia. Gitu loh. Jadi yang dua ini nggak minta maaf gitu loh, si Sally sama apa namanya si Lolita boneka santet itu. Jadi mereka ngerasa enggak, kita nggak salah kok, kita apa nggak salah karena ketahuannya grup itu guys, mereka sama mereka berantem. Ujung-ujung mereka sama mereka berantem, bongkar-bongkaran. Bongkar-bongkaran lah isi grup itu semuanya. Karena masing-masing nyari pembelaan kan. Si ini mepet, apa kabar kak? Kata boneka santet kan, apa kabar kak? Baik. Tiba-tiba banget nih si boneka santet nih ngechat gue gitu kan. Nggak ada kabar Video, tuh yang ada yang tahu nggak di Hah? mana? Nggak ada kan? Nggak ada nggak ada Kayaknya yang tahu. metong deh. Kayaknya metong deh di bun-bun. Coy, amit-amit nggak boleh gitu juga gue. Nggak apa-apa kalau dia metong gua ikhlas, jahat banget soalnya. Jadi lu mending ke Gunung Kawi gitu tumbalin dia. Heeh. Kalau misalkan gua kepesugihan si Lolita boneka santet itu gua tumbalin guys, beneran deh. Jahat banget. Kalian bayangin guys, dia ke Amerika, dia nggak punya Lu teman. pakai akun lu soalnya. Terus? Apa? Bentukannya bener-bener kayak boneka santet, udah kayak gitu dia ke Amerika nggak punya teman. Gua ketemu di lift. Terus gue bilang, ih kayaknya Cong deh, bilang kayak gitu kan. Kayak kita mau pergi ke bar nih. Dia bilang, Kak Gebi ya katanya. Ih Indonesia ya, aku bilang kayak gitu kan. Iya, oh ya udah, kamu sama siapa sendiri kak? Di kamar mana? Kamar sana. Dia cuma nyebutin kamarnya, gue nggak punya nomornya, nggak punya apa. Udah tuh. Nanti kumpul dong bareng-bareng sama kita. Kalau kamu nggak ada teman, tenang aja. Aku kenalin nanti sama teman-temanku, anak-anak Indonesia semua. Udah dong, kita pergi ke bar tuh. Kucu, pergi ke bar party. Ada Yuka juga kan? Ada. Ya pergi ke bar kita. Nah pas sudah ke bar kita balik. Kasihan loh yang Cong tadi itu. Aku bilang kayak itu kan nggak ada temennya. Emang lu tahu di mana dia? Langsung kayak gue inget deh nomor kamarnya berapa. Langsung gue teriak tuh. Gue teriak depan kamarnya, Lolita, Indonesia. Aku bilang kayak gitu kan, dia langsung buka pintu. Iya mak, katanya, sini ngumpul. Ku bajak lah ngumpul di kamarku, kajak ngumpul. Dari situ hanya baik guys. Masa gue difitnah katanya. Gaby itu setiap hari itu makan, yang ngasih makan tuh gue. Setiap hari cemilan di kamar gue itu hanya dia yang tukang makan. Ya Allah, gue baru minta Astornya satu biji Astornya. Lu awas lu tuh. Bayangin Ini najis nggak pernah gue. Najong amit-amit lagi Hah? jalik. Iya, kau bayangin Yolo. Jadi gini, kan gue kan belum belanja ya. Udah kayak gitu, gue masuk ke kamarnya. Gue ke kamarnya. Dek, aku bilang, gue pengen makan manis. Ada cemilan nggak? Ada tuh Astor, tapi sisa satu biji, benar-benar satu biji. Gue habisin ya, aku bilang kayak gitu kan. Ya udah habisin aja, soalnya sisa satu. Dia bilang, gue makan lah. Dibahasnya, katanya setiap hari itu cemilan dia habis karena gue. Makannya itu setiap hari itu makan gue itu dia nanggung. Sementara gue bilang, hah? Kapan dia nanggung makan gue? Gue juga nggak bego. Ya Allah, kita makan di Amerika itu 50 sampai 100 dolar itu per hari, guys. Kan nggak mungkin gue nyuruh orang bayarin gue makan setiap hari 50 dolar sampai 100 dolar. Berapa juta itu coba? Kan nggak lucu. Betul. Pokoknya intinya kita pernah salah berteman, ya kan? Pernah bantu teman, tapi temannya antara ngejahatin kita atau ngilang. Ini apa sih lu udah gitu aja. Tapi kan Tuhan baik gitu. Dia juga teman lu. Coba. Kim. Udah gue buang. Jangan lupa saya cuma ekor. Katanya saya cuma ekor. Lu pernah ketemu sama dia nggak sih, Mak? Gue nggak pernah. Gue ketemu dia itu seumur hidup itu yang itulah kita ketemu bareng itu. Dia itu dari dulu mepet pengen deket sama gue, pengen berteman sama gue. Gue nggak pernah mau Yuka, karena gue udah tahu sepak terjangnya dia kan. Gue bilang gue nggak mau berteman sama orang kayak begini gitu loh. Ya. Gue nggak mau berteman sama orang kayak begini gitu karena gue tahu sepak terjangnya dia. Nah tiba-tiba dia baik kok lo Gap, dia baik, tenang aja Gap. Nanti kita ngumpul sama dia. Tiba-tiba kan udah Gap lu butuh gue siapin patwal ya. Ih cocok banget. Gue bilang siapa sih Kim ini sebenarnya? Aku bilang kayak gitu kan. Disiapin patwal guys gue karena gue buru-buru. Gue mau pergi ke Jakarta Selatan. Disiapin patwal tuh gue tuh. Dia lagi mau itu apa? Miss Queen itu kan? Iya event Mestimo ini apa lagi event apa preskon dia. Jadi gue buru-buru gitu loh.
nggak usah naik naik motor, naik ojol bilang kayak gitu kan. Gue pesenin patwal aja, pakai patwal. Gue langsung mikir kayak gini kan, cucuk kali kayak gitu kan, cucuk kali gitu. Tiba-tiba gue dijemput diantar pakai patwal. Ternyata, Iya. Oh, jadi kamu ya, sebenarnya tuh gue juga nggak kenal dia. Yang kenalin gue siapa tau gak? Gerobak Donat. cocok sebenarnya. Dia tuh sebenarnya cocok berteman itu gerobak donat sama ini, sama Kim itu. Udah cocok, benar-benar berkolaborasi itu cocok. Gini loh, gue udah pernah sayang sama mereka segala macem. Gue udah nggak mau punya masalah lagi, nggak mau kenal lagi, nggak mau tau lagi. Jangan pernah kasih tahu mereka di mana dan sama siapa hangoutnya. Gue nggak mau, udah please please. Gue mau di teman-teman yang dulu pernah ada waktu gue lagi susah. Sekarang kalau misalnya mau kenalan sama orang baru juga tek-kotek nggak sih, Mak? Iyalah, gak Ya usah kan? lagi lah. Udah intinya nanti di saat lu udah balik ke Amerika, udah fokus dengan kehidupan lu, kerja lagi, bercinta lagi gitu loh, buat konten-konten traveling, konten-konten apa namanya, a day in my life dengan pasanganmu di Amerika. Udah kayak gitu-gitu aja. Iya. Buat konten Sebenarnya ini lucu aja udah. Instagram juga cuma buat sharing-sharing doang sih waktu dulu di Amerika ya. Kalau sekarang ya perlu lah. Ntar lu ituin Jangan sebut TikTok full nama ininya Igoy gitu. ya buat TikTok atau TikTok gua, ntar lu tolong bantu up ya, Mak, karena gua mau jualan baju afiliator. Boleh. Coba gitu. Ya wes lah, tante gue baru meninggal, gue harus balik ke Bandung dulu ya, siap-siap. Oh, lu langsung mau balik nih ya? Ya, thank you semuanya, love you. Udah, gue juga mau tidur. Ya. Udah jam ini di sini, udah jam. Ditaju dua meeting bro. Lu mau kemana Yolo ganti baju? Baru udah Mau balik. balik. Oh. Hebat ya, nggak dideportasi habis di penjara. Ini nanti dia mau jadi ini duta ITE. Kan kalau di Indonesia gitu jadi duta. Oke, sehat-sehat Jadi duta kalian ya. dia. Bye semuanya. Bye, Jadi. Bye-bye. Bye. Ngiklan dia, Nek. Did I do something wrong? What did I do? Did he call you? Yeah. Okay, you forgive him? Not yet. Okay. Let him think. He's still drunk. If I did something wrong. Oh, I'm sorry. I apologize. Bebas dari kapan? Baru semalam. Anjay. Dijemput Tenopi lagi. Lu kenapa? Mau lo. Hai. Ntar selamat ya Kak Yoke. Yeah. Tapi kalau misalnya gue dipilih ya, dijemput Bareskrim sama itu, mending sama Bareskrim loh. Kenapa nih? Banyak gadun-gadun. Oh iya. Kan Enggak, lu ceritain deh di dalam. Ada bos judol, bener-bener bos judol ya. Ada yang Pertamina gue nggak bos. Kalau sebut namanya kasihan ya nih, ya kan. Ada bos gula, ada yang investor kayak gue nggak bisa sebut brandnya juga. Robot trading, yang berapa T, gitulah teman-teman gue semua no. Hai Dokter Cecilia. Coba kalian tahu nggak yang Kena tusuk kayak di dalam. Kagak, dia sales sendiri. ya sendiri. Dia sales sendiri gitu. Kalian mirip, yes, we're sisters. Karena pernah sampai si petugasnya bingung mau dimasukin sel cewek, takut cewek-ceweknya pada Berbunting. kalau digabungin sama cowok-cowok takut GB. di bareng-bareng gitu kan, party ya kan. Kayak Yoko udah nggak. Aduh. Sun. Kayaknya berapa bulan lagi deh? Setahun apa lagi? Asik. Amin. Konten masak-masak, konten mukbang sambil kerja kayak rencananya nanti tuh si Yoke itu mau bikin konten, dia mau bikin bioskop guys. Gitu rencananya. Nah kalau kalian bioskop kan biasa gitu duduk itu layar gitu kan. Nah kalau Yoke nanti bikin bioskopnya tuh bakal begini. Gitu, bakal gini. Sekali nontonnya gini nih. Anjing kayak Filmnya 3 hari gitu. Ada lagi nanti ada mobil guys, ada mobil. Yoko mau bikin video mau bikin bioskop. Yeah. Kali satu begini gitu. Nontonnya gitu emang bawahnya api. Bisa tiba-tiba Mafia Roda masuk ya.
Jarang kan deh? Mungkin masuk FVP dia kayaknya. Gitu. Ya Allah udah enak minumnya. Maksud tuh enak banget Anjing. coy. Aduh. Sama lemon. Lu udah gak pakai filter lagi ya? So. Aduh. Pengen banget tidur ya, Cong. Gue besok kan apa? Itu dulu istirahat lah. Ya. Have a good Bye night. guys. Tadi udah cukup ya sama Yolo sama Gaby-nya. Sama El baik-baik aja. Sama 2 orang cepu itu. Soon podcast udah tahap editing. Kayaknya besok Udah aku lu kirim. Hmm. Oke. Good night ya. Besok kalau misalnya gue gak bangunin lu, gue WA aja, gue udah nyampe Bandung, oke? Jam berapa sih lu berangkat? Jam berapa berangkat? Enggak, itunya harus sampai. Hah? Nggak harus sampai jam berapa kan? Udah ke rumah duka juga, udah meninggal kan jam 12 malam. Tinggal tunggu RT sama ke rumah sakit dulu kan? Bukan, masih ke BSD jam berapa? Jam 8. Jam 8 sampai sana. 8.30. Oke. Ya. Oke. Good night, yo. Okay, good night, have a good rest. Ngapain lu ini? Udah.